Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, tujuan kali ini mereka akan riding menuju Bogor, Jawa Barat. Ya, museum bersejarah peta menjadi tujuan dari riding spesial Hari Pahlawan ini. Oke viewers, kita sudah sampai di Museum Peta. Lumayan agak jauh perjalanan tadi, macet, terus kemudian panjang juga, halangan 1, 2, 3, tapi kita asik sih riding. Nah, sebelum kita muter ke Museum Peta, kita mau coba tanya-tanya dulu nih. Kemudian kita juga dihadiri oleh Principal Royal Enfield, yaitu Bimo. Monggo Bimo, selamat siang Om. Gimana tadi riding? Wah, Sampai sini? ridingnya seru banget. Seru banget tuh. Ya agak panas, agak macet, tapi kita happy Asik ya? karena bersama-sama. Gitu. Iya, dan juga alhamdulillah Arsi juga nahan kita supaya rapi, Iya, ya, rapi. putus, rapi lagi, Dan- putus nyambung lagi. Iya, dan satu lagi zero accident. Jadi Iya. kita ride dengan bertanggung jawab dan aman. Alhamdulillah. Siap. Oke, thank you Om Bimo. Thank you, Beko. Siap. Oke, viewers. Sukses terus. Siap. Oke, viewers, kita muter-muter Museum Peta. Sebelum. Baik, untuk pembukaan kita berada di Museum dan Monumen Peta, di mana bangunan ini merupakan bangunan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Tahun 1745 bangunan ini sudah ada. Dulu dipakai tempat para pengawal dan pegawai gubernur. Kami dari Rory Jakarta juga ingin mengisi Hari Pahlawan ini dengan mengunjungi Museum Peta supaya kami tahu, kita tahu gitu bagaimana sejarah dibentuknya tentara peta gitu. Ternyata tentara peta ini kan dibentuk tadi itu tanggal 3 Oktober tahun 1943 gitu ya. Nah, itu atas inisiatif sebenarnya dari masyarakat Indonesia yang didukung penuh oleh Jepang gitu. Jadi ya kita setelah kita mengunjungi museum ini kita jadi mengetahui tentang sejarah tentara peta yang ada di Indonesia yang akhirnya itu bisa merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang bisa kita nikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang dilihat di sini kita bisa saksikan bagaimana pembentukan tentara pertama kali dari prajurit hingga sampai komandan batalion yang itu akhirnya akan membentuk Tentara Nasional Republik Indonesia, waktu itu namanya TRI. Dan ini juga bisa kita lihat ada diorama bagaimana waktu itu pelatihannya sehingga tentaranya itu bisa terbentuk dengan lengkap. Alhamdulillah kita tadi juga mengikuti penjelasan dari Museum Peta untuk sejarah lahirnya dari TNI itu sendiri. Semoga dengan kegiatan ini meningkatkan nasionalisme kita dan sebagai rojak kita tetap safety ready. Dari Hari Pahlawan adalah simple deh. Menurut saya sih lebih dari kemerdekaan. Karena tanpa mereka, tanpa pahlawan-pahlawan itu kita tidak akan merdeka. Jadi itu satu
inline dengan Hari Raya Kemerdekaan. Oke viewers, di sini saya bersama Kepala Museum dengan Bapak siapa Pak? Kapten CAJ Dina Hamdani Nugraha. Oke Pak, mungkin Bapak bisa cerita kepada para viewers dan kami semua sedikit tentang Museum Peta ini Pak. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Museum dan Monumen Pembela Tanah Air ini sudah berdiri, bangunannya ini sudah ada sejak tahun 1745. Oke. Saat itu bangunan ini diisi oleh para pengawal serta staf kantor Gubernur Jenderal Belanda. Di mana saat itu Jenderal Belandanya yaitu Istana Bogor sekarang ini. Jadi Istana Bogor itu merupakan tempat berkantornya Gubernur Jenderal Belanda yaitu Gustav Willem Tabenhaupt. Dan bangunan yang ada di sini itu dijadikan sebagai tempat para pengawal serta staf kantor Gubernur Jenderal Belanda saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Jepang masuk ke Indonesia. Nah, bangunan yang ada di sini itu dijadikan oleh Jepang sebagai tempat pendidikan secara peta. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi, Jepang kalah sama sekutu saat itu dengan ditandai di bom atomnya Hiroshima dan Nagasaki saat itu, dan tempat ini dikuasain oleh tentara Korea saat itu. Dijadikan sebagai depot jenis token. Berdirinya Museum dan Monumen Pembela Tanah Air Bogor ini atas prakarsa para mantan tentara peta dan generasi penerus yang tergabung dari peta. Sehingga pembangunannya diawali dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Indonesia yaitu Bapak Umar Yuda Kusuma pada tanggal 14 November tahun 93, dan pembangunannya kurang lebih dilaksanakan 2 tahun. Sehingga pada tanggal 18 Desember tahun 95 diresmikan oleh Presiden Indonesia yang kedua yaitu Bapak Soeharto. Nah, kemudian perjalanannya kurang lebih 10 tahun dikelola oleh Yapeta. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 2010 Museum dan Monumen Peta ini dari Yapeta diserahkan ke Kemenhan, dan dari Kemenhan diserahkan oleh Angkatan Darat. Oleh Angkatan Darat dikelola oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat sampai dengan saat ini, dan dibuka untuk umum. Oke Pak, apa sih Pak yang bisa kita lihat nih di Museum Peta ini Pak? Museum Peta ini mungkin cukup banyak koleksi yang bisa dilihat dan bisa mungkin diedukasikan kepada masyarakat. Antara lain di sini ada 14 diorama yang menceritakan tentang mulai pendidikan tentara peta, kemudian perjuangannya sebelum kemerdekaan dan perjuangannya setelah kemerdekaan. Seluruhnya tertuang dalam 14 diorama. Ini ruang Supriyadi seluruhnya ada 6 diorama, dan di ruang Sudirman ada 8 diorama. Kemudian selain diorama di sini pun memiliki senjata. Kurang lebih ada 400 pucuk senjata koleksi yang ada di sini, dimulai dari senjata laras panjang, laras pendek, senjata genggam, bahkan ada senjata tradisional yaitu namanya pedang katana. Pedang katana sebanyak 3 pucuk di sini. Oke. Jadi senjata-senjata itu masih aktif atau memang sudah tidak berfungsi kembali, Pak? Tentunya spare part yang ada dalam senjata ini kita sudah amankan, sehingga senjata ini hanya untuk dikoleksi aja, tidak bisa digunakan. Hanya untuk dipamerkan kepada pengunjung yang datang ke Museum Peta ini. Apa nih Pak pesan-pesan buat viewersnya nih Pak, untuk para viewers yang melihat Museum Peta, himbauan terhadap mereka semua, terhadap pejuang dan lain-lain, monggo Pak. Terima kasih. Semoga mungkin dengan kunjungan ini lebih bisa mengedukasikan lagi terkait keberadaan Museum Peta ini, baik mungkin masyarakat yang ada di Kota Bogor ini khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia. Karena Museum Peta ini merupakan museum cagar budaya, sudah diakui oleh nasional. Ya mudah-mudahan dengan dikenalnya oleh masyarakat banyak, Museum Peta bisa mengedukasikan tentang sejarah perjuangan bangsanya sendiri kepada calon-calon generasi bangsa selanjutnya. Oke viewers, itu barusan terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Luar biasa. Terima kasih.
sudah acara kita hari ini. Riding dari Jakarta menuju Museum Peta, memperingati Hari Pahlawan. Semoga acara ini bermanfaat dan akan bertemu lagi kita di acara-acara berikutnya. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 2024!